Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Raka Firmanjaya, Welki Adrian Permana, dan Dimas Aditya. Di sini kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul vektor. Baiklah, pertama-tama, vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Kemudian, sebuah vektor dapat dinotasikan dengan beberapa ketentuan, di antaranya satu huruf kecil bercetak tebal, misalnya U, V, W. 2. Satu huruf kecil dengan garis bawah, misalnya U, V, W. 3. Satu huruf kecil bertanda panah di atasnya, misalnya seperti ada di contoh. 4. Kemudian huruf kapital yang menunjukkan garis berarah, misalnya ruas garis dari titik A ke titik B dapat dilambangkan dengan vektor AB atau sebaliknya. Definisi dari vektor sendiri adalah ruas garis berarah, maka bentuk dari vektor bisa kamu lihat pada gambar berikut ini. Nah, setelah kalian amati gambar vektor di atas, kedua vektor tersebut mempunyai panjang vektor dan arah yang sama meskipun letaknya berbeda. Kemudian, jenis-jenis vektor matematika. 1. Vektor 0. Suatu vektor yang panjangnya 0 dan tidak memiliki arah vektor yang jelas. 2. Vektor posisi. Suatu vektor yang posisi titik awalnya di O, sedangkan posisi titik ujungnya di satu titik tertentu selain titik O. 3. Vektor satuan. Suatu vektor yang panjangnya satu satuan. 4. Vektor basis. Suatu vektor yang panjangnya satu satuan tapi arahnya searah dengan sumbu koordinat. Baiklah, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Welki Adrian Permana akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B. Perjumlahan vektor. Dalam perjumlahan dua vektor secara geometri, terdapat dua macam cara penjumlahan yang bisa digunakan, yaitu cara segitiga dan cara jajar genjang. Penjumlahan dua vektor dengan cara jajar genjang. Namun, secara aljabar, penjumlahan vektor hanya menjumlahkan koordinat titik pusat vektor dengan titik ujungnya. C. Koordinat kartesius. Koordinat kartesian digunakan untuk menyatakan suatu benda yang memiliki bentuk siku seperti garis lurus, bidang datar, siku, dan ruang siku-siku. Bentuk-bentuk siku akan mudah digambarkan dalam koordinat kartesius baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dalam koordinat kartesius, 2 dimensi terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu horizontal mendatar, yaitu sumbu X, dan sumbu tegak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Koordinat kartesius 2 dimensi digunakan untuk menggambarkan satu objek dimensi dan 2 dimensi. Contoh objek 1 dimensi yaitu garis, baik garis lurus maupun garis lengkung. Sedangkan contoh objek 2 dimensi yaitu bidang datar. Objek 1 dimensi dan 2 dimensi dapat digambarkan pada koordinat 3 dimensi dengan baik, sedangkan untuk objek 3 dimensi harus digambarkan pada koordinat 3 dimensi. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baiklah, saya Dimas Aditya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Koordinat kartesius 3 dimensi. Koordinat kartesius 3 dimensi digunakan untuk menggambarkan suatu objek baik 1 dimensi, 2 dimensi, maupun 3 dimensi. Koordinat kartesius 3 dimensi mempunyai 3 sumbu koordinat, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan gambar berikut. Sudut yang dibentuk antar sumbu koordinat adalah 90 derajat, atau dengan kata lain sumbu X tegak lurus dengan sumbu Y dan sumbu Z. Demikian juga sumbu Y tegak lurus dengan sumbu X dan Z, dan juga sumbu Z tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. D.
Pengaplikasian vektor di kehidupan sehari-hari. 1. Di saat penerjunan menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal, tetapi jauh melenceng karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. 2. Ketika perahu menyeberangi sebuah sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu dan kecepatan air. 3. Dalam suatu kejadian seseorang pemanah menarik anak panah dari busurnya, sebenarnya arah gerak anak panah merupakan penjumlahan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. 4. Dalam suatu kejadian seorang pemanah menarik anak panah dari busurnya, sebenarnya arah gerak anak panah merupakan penjumlahan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Baiklah, ini adalah daftar pustaka dari presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.